والاستفادة والنفع والإنفاق بأسماء محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء إلى أمين وأهل طاعتك أجمعين. حسن أروى الحبيب جعفر بن شيخان السقاف الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وجميع إخوانه. ثم إلى أرواح والدنا وليكم، ثم إلى أرواح من أمر هذا المكان سابقا ولاحقا، وإلى أرواح والدنا وليكم أمتكم أمة المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتاويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Wa rabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin yaqinan aw dhanan. Faman shalla biduniha lam tasihha sholatuhu wa in waqa'at fil waqt. Li'anna al-i'tibar fil ibadat bima fi dhanil mukallaf wa bima fi nafsil amr wa fil uqud bima fi nafsil amr faqat. Fa waqtu dhuhri min zawali syams ila masiri dhilli kulli syai' mislahu ghairatil istiwa ay adil mawjud indahu in wajada wa sumiyat bidzalika li'annaha awalu sholatin dhaharat. Fa waqtu asrin min akhiri waqti dhuhur ila ghurubi jami'i kursi syams. Fa waqtul maghrib min al-ghurub ila mughayyabi syafaqil ahmar. Fa waqtu isya min mughayyabi syafaq. Qala syekhuna fayambahi nadbu ta'khiriha li zawalil asfar wal abyad khurujan min khilaf man aujaba dzalika wa yamtaddu ila tulu'il fajr shadiq. Fa waqtu subhin min tulu'il fajr shadiq lal kadhib ila tulu'i ba'di syams. Wal asru hiya salatul wusta li sihhatil hadits bihi fa hiya afdhalus shalawat wa yaliha as-subhu tsumma al-isya tsumma dhuhru tsumma al-maghrib kama stadharahu syekhuna min adillah wa inna ma fadlu jama'at as-subh wal isya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala ta'lim al-faida wal istifada wa nafa' an fa'al jasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabi'uha, dan yang keempat daripada syurutus shalah, ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu, yakinan aw dhannan, baik secara yakin atau secara dhann. Faman shalla biduniha, maka barang siapa yang sholat dengan tanpa mengetahui ma'rifah, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun mengenai di dalam waktu, walaupun tepat ternyata di dalam waktu. Kenapa? Li'annal i'tibara fil ibadati bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Karena i'tibar yang dianggap fil ibadati di dalam ibadah-ibadah, bima fi dhannil mukallaf, dengan sesuatu fi dhannil mukallaf, di dalam keyakinan orang yang mukallaf balik akil, wa bima fi nafsil amri, dan dengan sesuatu fi nafsil amri, di dalam urusan itu sendiri. Wa fil uqudi, dan di dalam akad bima fi nafsil amri faqat, dengan sesuatu fi nafsil amri, di dalam kenyataan itu perkara saja. Jadi yang keempat ini daripada syurutus shalah, yaitu wajib mengetahui masuknya waktu. Harus tahu, dia ketika mau memulai sholat harus tahu sudah masuk waktunya atau belum. Kalau dia belum mengetahui, belum yakin, tidak boleh. Harus ya dia mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu ini apa? Harus secara yakin? Tidak harus. Kalau memang dia bisa mengetahui secara yakin, ya sudah. Kalau enggak, seperti seandainya mendung, atau dia tidak bisa mengetahui karena hal-hal yang lain, tanda-tandanya tidak bisa diketahui, boleh nggak dia tidak secara yakin dia mengerjakan sholat? Boleh, cuman dengan cara dhon. Dhon yang maksud sini apa? Ijtihad.
Itu dengan cara berijtihad. Jadi mengetahui masuknya waktu baik secara yakin atau ijtihad. Kalau secara yakin berarti dia mengetahui cara mengetahui masuknya waktu. Kalau tidak tahu ya berarti dengan ijtihad. Nanti ada tartibnya. Kita akan berikan tartib yang dinakil oleh Imam Qurdi. Tapi kalau seandainya ada orang sholat tidak tahu masuk waktu atau tidak langsung sholat, hukumnya gimana ini? Tidak sah sholatnya. Dia belum mengetahui masuknya waktu langsung sholat, hukumnya gimana sholatnya? Tidak sah, walaupun ternyata benar waktunya sudah masuk. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu yang dianggap sah ibadah itu dengan dua hal. Kalau i'tiqadnya orang yang mukallaf itu ada, jadi dia ketika mau memulai, orang yang baligh dan agil tadi ketika mau mulai ibadah, dia tahu bahwa ini sudah masuk waktu dan ternyata memang benar sudah masuk waktu. Harus ada dua ini. Lain dengan muamalah, lain dengan akad-akad. Yang penting nafsul amr sah. Walaupun ketika dia memulai dia mengetahui itu tidak sah. Contoh, ketika ada seorang anak mengambil barang orang tuanya dibawa lari, setelah beberapa hari dijual. Bawa mobilnya orang tuanya lari, kemudian setelah seminggu dijual. Gimana ini hukumnya? Mobil yang dijual sebetulnya nggak sah karena miliknya orang tuanya, bukan milik dia. Menjual barang itu harus miliknya dia. Ini bukan miliknya dia, milik orang tuanya. Gimana hukum jual belinya ini? Nggak sah. Cuman ternyata ketika dia menjual, dia tidak mengetahui bahwa orang tuanya sudah 2 hari meninggal dan dia satu-satunya pewaris. Berarti ketika dia menjual, anak tadi ketika menjual, mobil itu milik dia karena satu-satunya ahli waris dia. Berarti ketika menjual mobil, ternyata itu mobil miliknya dia. Walaupun ketika dia menjual, gimana anak tadi itu? Anak tadi meyakini bahwa itu mobil miliknya siapa? Orang tuanya. Cuma nafsul amr, kenyataannya miliknya siapa? Miliknya dia. Ya ini hukumnya sah. Yang penting nafsul amr sah. Walaupun i'tiqadnya yang menjual tadi itu tidak sah. Lain dengan ibadah. Kalau ibadah ketika memulai dia harus yakin bahwa ini sah. Kemudian nafsul amr memang sah, kenyataannya memang sah. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi kalau seandainya dia yakin, ya dia tidak meyakini sudah masuk waktu atau belum, tidak yakin, langsung memulai sholat, bangun tidur tidak melihat waktu, Allahu Akbar langsung sholat. Ternyata memang sudah masuk waktu. Gimana ya hukumnya? Tidak sah. Sebaliknya juga gitu, dia meyakini sudah masuk waktu, Allahu Akbar, setelah salam baru adzan zuhur. Gimana hukumnya? Kenyataannya berarti tidak sah, walaupun i'tiqadnya dia sah. Apa sah ini sholatnya? Juga tidak sah. Kenapa? Karena nafsul amarnya nggak ada, ternyata belum masuk waktu. Jadi dua-duanya kalau di dalam ibadah harus ada. Kalau di dalam uqud, akad apapun ya, berupa akad, yang penting situ ada timbal balik antara baik musyari, antara mu'jir, mustajir dan semuanya. Itu harus, yang penting apa? Nafsul amr itu miliknya dia. Nah, di situ dikatakan apa? Faman shalla biduniha lam tasihha salatuhu wa in waqa'at fil waqti. Barang siapa yang salat dengan tanpa mengetahui masuknya waktu, tidak sah salatnya walaupun ternyata sudah di dalam waktu. Jadi mengetahui masuknya waktu dengan cara yakin atau ijtihad. Nah, kalau ijtihad gimana? Ketika dia tidak tahu, mendung masalah, ini sudah masuk waktu atau tidak, mendung. Akhirnya dia ijtihad dengan cara, masalah dia biasanya kalau jahit satu baju sudah keluar waktu maghrib masalah. Cuman dia tidak mengetahui ada syafaq, ada mega atau tidak. Udah, dengan cara ijtihad itu dia sholat, Allahu Akbar. Berarti ketika dia sholat memulainya tidak yakin, cuman don. Apa boleh dengan cara don ini? Boleh. Tidak harus cara yakin. Yang penting
di situ ada yakin atau don, hukum salatnya gimana? Sah. Nah, di situ katakan apa? Faman shalla biduniha, yang dimaksud ma'rifah itu yakin atau don. Faman shalla biduniha biduni ma'rifah, dengan tanpa ma'rifah maksudnya apa? Yakin atau don. Lam tasihha salatu, tidak sah salatnya. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun tepat di dalam waktunya. Kenapa? Li'anal i'tibar, karena yang dianggap fil ibadat, di dalam ibadah, bima fi dhannil mukallaf, dengan sesuatu fi dhannil mukallaf, di dalam keyakinan mukallaf, wa bima fi nafsil amri, dan dengan sesuatu fi nafsil amri, di dalam kenyataannya. Wa fil uqud, adalah pun dalam akad, bima fi nafsil amri faqat, dengan kenyataannya saja. Nah, di situ penting ini ada tatimah di situ. Katanya apa? Ketahuilah, sungguhnya bagi orang yang tidak mengetahui masuknya waktu karena mendung dan dia tidak memungkinkan untuk mengetahuinya, maka wajib bagi dia mengambil dengan kabar orang yang mengetahui masuknya waktu. Wajib mengambil kabar daripada orang yang mengetahui masuknya waktu. Jadi dia ketika ada orang yang tahu mengetahui cara masuknya waktu, dia nggak tahu. Ya apa ini? Apa boleh ijtihad? Enggak. Kalau memang ada man yukhbiru an ilmin, orang yang memberi kabar tentang masuknya waktu dengan pengetahuan dia tahu. Ada seorang ustadz tahu, oh ini masuknya waktu karena ini karena itu, walhasil dia tahu caranya. Kemudian dia tidak tahu, mendung, gimana? Mengambil itu pendapat, harus mengambil pendapat dia. Harus mengambil pendapat dia. Dan juga seperti apa kabar azan, kabarnya azan orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, al-arif bil mawaqit, yang mengetahui waktu-waktunya, fi sahwi. Wa mtana 'alil istihad hina idzin li wujudin nas. Tidak boleh bagi dia untuk istihad. Walhasil kesimpulannya gini. Kesimpulannya Imam Qurtubi membagi waktu itu, tingkatan waktu itu ada 6. Yang pertama, ada orang imkan ma'rifah yakinil waqt, memungkinkan dia mengetahui yakinnya waktu. Dia bisa tahu cara-caranya mengetahui masuknya waktu. Yang kedua, wujud man yukhbiru an ilmin, mendapatkan orang yang memberi kabar tentang pengetahuan masuknya waktu. Ini tertib yang kedua. Tertib yang ketiga, di bawah ikhbar, cuman di atas ijtihad. Jadi di bawahnya orang yang memberi kabar tentang ilmu, cuman di atasnya ijtihad. Ini seperti muadzin tadi itu, muadzin yang thiqah, muadzin yang bisa dipercaya. Yang keempat, memungkinkan untuk ijtihad bagi orang yang melihat. Yang kelima, memungkinkan untuk ijtihad bagi orang yang buta. Yang keenam, tidak ada kemungkinan untuk ijtihad dari orang yang buta ataupun dari orang yang melihat, cuman tidak tahu cara untuk ijtihad. Jadi tertib 3 ini, yang pertama tadi, ada orang yang bisa mengetahui masuknya waktu. Apakah dia harus berusaha sendiri untuk mengetahui masuknya waktu, atau boleh turun derajat yang kedua, mengikut orang yang sudah melihat tentang masuknya waktu. Jadi sekarang seandainya Anda tahu masuknya waktu, kemudian ada orang yang lain juga mengetahui masuknya waktu, dia sudah melihat, mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu. Apa boleh kita mengikuti orang yang memberi kabar tentang ilmu tadi itu? Boleh, walaupun saya bisa sendiri, cuman saya mengikuti dia. Boleh apa enggak? Boleh kalau dia yukhbir an ilmin. Terus yang pertama tadi, Anda bisa mengetahui masuknya waktu. Apa boleh turun derajat yang ketiga? Derajat yang ketiga yaitu apa? Itu di bawah kabar, cuman di atas ijtihad. Itu mengikuti muadzin as-thiqah. Ada orang yang adzan di masjid, adzan, dan dia mengetahui masuknya waktu, mengetahui masuknya waktu dengan ilmunya dia. Ana bisa juga, saya bisa. Apa boleh saya mengikuti muadzin tadi?
mengikuti mengetahui masuknya waktu dengan muadzin tadi boleh. Tidak harus ana sendiri berusaha untuk mengetahui masuknya waktu. Boleh ana mengikuti muadzin. Cuman kalau yang yukhbir an ilmin tidak ada. Jadi tartib yang kedua, tartib yang pertama tadi boleh mengikuti orang yang kedua. Kalau mengikuti yang ketiga juga boleh, cuman syaratnya tartib yang kedua tidak ada. Jadi ketika ana mengetahui bisa mengetahui masuknya waktu. Cuman cari orang yang mengetahui masuknya waktu juga tidak ada. Cuman ada orang yang adzan. Oh, ana tahu ini adzan. Adzan ini orangnya tahu. Cara masuknya waktu dia tahu. Apa boleh saya mengikuti dia? Boleh. Syaratnya tartib yang keduanya tidak ada. Kemudian orang yang pertama juga seperti orang yang sudah mengetahui masuknya waktu, ana bisa mengetahui masuknya waktu. Cuman yang pertama, yang kedua tidak ada. Yukhbir an ilmin tidak ada. Muadzin juga tidak ada. Apa boleh ana istihad? Ana bisa mengetahui masuknya waktu, cuman ana pakai dengan cara istihad. Ana biasanya kalau seandainya ana ini menjahit baju, satu baju biasanya keluar waktu maghrib. Itu sudah keluar waktu maghrib. Apa boleh ana tidak melihat keluar, melihat cara oh ini sudah masuk waktu atau tidak secara yakin? Apa boleh ana pakai istihad ana sendiri? Boleh. Tidak harus memakai sampai yakin waktunya. Jadi sahibul ula boleh mengikuti yang kedua, sahibul ula boleh mengikuti yang ketiga kalau memang yang kedua tidak ada, sahibul ula boleh mengikuti yang keempat kalau yang kedua dan yang ketiga tidak ada. Yang keempat maksudnya apa? Dia sendiri istihad. Paham ya? Itu yang pertama. Kalau yang kedua ada anak tidak tahu, tidak bisa mengetahui cara masuknya waktu. Kemudian ada orang yang pintar yang sudah tahu, mengetahui, bisa mengetahui masuknya waktu. Apa boleh saya istihad? Tidak boleh, harus mengikuti dia. Sahibul ula, sahibul tsaniyah, orang yang kedua tadi. Ya, apa sahibul tsaniyah? Tidak, orang yang mengetahui, ya, mendapatkan kabar dari orang yang mengetahui masuknya waktu, tidak boleh turun derajat dengan mendengarkan muadzin. Oh, itu ada orang adzan. Kata dia, belum masuknya waktu. Kata orang yang mengetahui, cara mengetahui masuknya waktu, kata dia, belum masuk. Apa boleh saya mengikuti dia? Tidak boleh, ikuti ini. Kenapa? Karena itu tartib yang ketiga, ini tartib yang kedua. Tartib yang kedua tidak bisa turun tartib yang ketiga atau setelahnya. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, ada muadzin, tidak ada, dia tidak bisa mengetahui masuknya waktu. Kemudian tidak ada orang yang memberi kabar secara yakin tentang masuknya waktu. Yang ketiga ada muadzin sekarang. Apa boleh anak istihad muadzinnya itu sigoh atau enggak? Kalau muadzinnya itu sigoh bisa dipercaya, berarti saya enggak boleh turun derajat setelahnya. Berarti harus mengikuti muadzin tadi itu. Karena itu rutbah di atasnya istihad. Berarti enggak boleh istihad kalau ada muadzin sigoh. Muadzin sigoh itu bisa dengan manakib al-muharrarah. Itu jadwal itu ya, manakib al-muharrar itu jadwal. Kalau seandainya muadzin yang sekarang kan tidak mengetahui masuknya waktu dengan melihat tanda yang ada di depan itu kadang-kadang kan, dia cuman cukup dengan jadwal itu. Jadwal itu sudah muharrar, sudah dipastikan dengan ilmu astronomi ya. Itu sudah dipastikan. Apa boleh itu derajat di bawahnya ikhbar, cuman di atasnya istihad. Kalau ada muadzin yang sigoh yang seperti itu, tidak boleh dia istihad. Wah ini belum tentu benar, anak istihad sendiri. Oh ini sudah masuknya waktu, walaupun belum adzan, anak sholat. Tidak boleh, harus mengikuti muadzin yang sigoh tadi itu. Karena dia mengetahui masuknya waktu bil manakib atau dia mengetahui tentang ilmunya sendiri. Berarti yang keempat, yang ketiga tidak boleh mengikuti yang setelahnya, tidak boleh istihad. Yang keempat dia tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti. Dia bisa istihad. Ana tidak tahu mengetahui masuknya waktu, tidak ada yang beri kabar tentang ilmu, tidak ada muadzin. Seperti saatnya dia di Bali, tidak ada muadzin yang sigoh. Kemudian yang keempat apa tartibnya? Istihad. Bisa nggak ente istihad? Bisa ana istihad. Ana biasanya kalau di sana itu mulai maghrib sampai isya itu ana baca masalan moco yasin, tabarak, waqiah, kemudian rotib haddad, itu biasanya keluar waktu maghrib.
Dengan cara itu tidak ada muadzin, tidak ada yang lainnya. Apa boleh anak pakai